Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, Bu Hada sangat senang sekali mendengar kabar kalian pagi hari ini. Anak-anak, tetap jaga kondisi fisik kalian ya. Jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, minum vitamin yang banyak. Dan kalian, Bu Hada harap jangan jenuh ya, walau kita belajar dari rumah. Dan gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya ya nak. Ingat, tetap jaga sholat 5 waktu kalian, dan tadarusnya jangan lupa diteruskan. Anak-anak, sekarang Bu Hada minta kalian persiapkan alat dan buku tulis beserta buku paket tema 4A-nya sekarang juga ya. Baik, kalau kalian sudah dipersiapkan semuanya, kalian simak materi pada pembahasan hari ini sampai selesai ya. Kalian simak dan nanti kalian catat rangkuman dari materi pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas keanekaragaman yang ada di Indonesia. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu apa? Suku Minangkabau. Dalam pembahasan ini nanti kita akan belajar muatan IPS, PKN, SBDP, dan bahasa Indonesia. Simak dengan baik ya, dan perhatikan, dan jangan lupa kalian garis bawahi di buku paket kalian rangkuman-rangkumannya saja. Oke. Bu Hada mau tanya, di sini ada nggak yang tinggalnya atau dulu itu lahir di Kota Padang? Pasti ada ya. Nah, kita akan membahas mengenai suku Minang. Yuk kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Suku Minang merupakan kelompok etnis atau budaya Nusantara yang terletak di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Suku Minang disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Anggota suku Minangkabau sering disebutnya dengan ranah Minang. Nah, bahasa yang digunakan selain bahasa Padang ada bahasa Melayu. Orang Minang itu sangat senang loh berdagang dan merantau ke daerah lain. Cerita rakyat yang terkenal di Sumatera Barat adalah Simalin Kundang. Ya, suku Minang selain memiliki bahasa daerah ya, cerita yang berasal dari daerah tersebut, suku Minang juga terdapat alat musik tradisional. Nah, alat musik tradisional ini yang dikenal dengan talempong. Pastinya kalian tidak asing lagi dong dengan alat musik yang satu ini. Bagaimana cara memainkan alat musik talempong itu, Bu? Nah, di sini ada penjelasannya. Alat musik talempong itu dimainkan dengan cara dipukul, ya. Nah, sedangkan yang dimainkan dengan cara ditiup itu dikenal dengan alat musik saluang. Kalian tahu talempong itu terbuat dari apa? Ya, benar sekali. Talempong terbuat dari campuran tembaga, timah putih, dan besi putih. Dan alat pukulnya pun berbahan kayu. Selain bahasa, selain alat musik tradisional, juga terdapat beberapa jenis tarian loh. Yaitu ada 2 jenis tarian yang berasal dari Sumatera Barat, yaitu ada tari pasambahan dan tari piring. Nah, filosofi tari pasambahan ini biasanya ditampilkan dalam acara penyambutan tamu yang dimaksudkan sebagai ucapan selamat datang dan ungkapan rasa hormat kepada tamu. Sedangkan tari piring, tari yang dilakukan sebagai ritual untuk mengucapkan kepada dewa atau anugerah hasil panen yang melimpah. Anak-anak, dari cerita ini ya, dari teks ini kalian dapat apa saja nih dari suku Minang? Ayo sebutkan.
Iya, kalian sudah mengenal yang pertama satu ya, suku Minang itu terdapat di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Ya, kemudian kedua, bahasa daerah suku Minang kalian sudah mengetahui, yaitu bahasa apa, Nak? Bahasa Melayu. Yang ketiga yaitu ada cerita rakyatnya ya. Yang terkenal di Sumatera Barat kalian sudah tahu, yaitu Malin Kundang. Nah, selain ketiga ini kalian juga mengetahui namanya satu ya, alat musik tradisionalnya tadi bernama ta, lempong, dan saluang. Kemudian jenis tariannya pun kalian sudah tahu, yaitu ada tari pasambahan dan tari piring. Anak-anak jangan lupa ya, kalian garis bawahi di buku paket kalian. Di buku paket kalian itu sudah ada ya, jangan lupa di garis bawahi di halaman berapa ya? Ya, ayo di halaman 34 kalian bisa garis bawahi. Ini termasuk ke dalam muatan IPS. Sudah kalian garis bawahi? Sudah? Ya. Selain tadi ya, selain bahasa daerah, alat musik tradisional, kemudian tariannya, kemudian apa tuh berasal dari mana suku Minang itu. Nah, di dalam suku Minang juga terdapat makanan khas tradisional, yaitu ada rendang, kemudian ada dendeng balado. Kalian pasti sering dong makan makanan tersebut. Yang kedua, selanjutnya kemudian ada rumah adat yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat ya, yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Kalian tahu rumah adat apa itu? Ya, rumah adat yang bernama Rumah Gadang. Kalian bisa lihat di buku paket kalian atau di layar ini ya. Di buku paket kalian itu ada di halaman 34. Kalian lihat di situ. Nah, bentuk dari rumah adat ini ya, ujung atapnya itu meruncing ke atas, baik pada sisi kiri maupun pada sisi kanan. Oke, udah dilihat. Nah, bentuk ini sangat menyerupai tanduk kerbau. Kalian kalau lihat kerbau, coba kalian ingat-ingat dengan rumah adat yang berasal dari Sumatera Barat ya, atau yang berasal dari Kota Padang. Kalian bisa ingat-ingat dari kerbau tersebut. Oke. Anak-anak, jangan lupa kalian nanti salin kembali rangkumannya ya di buku catatan kalian. Dan kita sekarang masuk ke muatan PKN. Di muatan PKN itu nanti kita akan belajar yang namanya toleransi dalam keragaman agama. Ya, setiap orang di Indonesia pastinya memiliki satu keyakinan. Benar, satu keyakinan. Nah, di Indonesia itu secara resmi ya oleh pemerintah terdapat 6 agama. Yang pertama ada agama Hindu, ada agama Kristen, Islam, Katolik, dan Buddha. Keenam ini agama yang terdapat di Indonesia ya. Kalian termasuk ke dalam mana? Ya, kita semua termasuk ke dalam agama Islam. Sejak kapan kalian memegang kepercayaan dan keyakinan itu? Yaitu sejak kecil. Toleransi, apa sih itu toleransi, Nak? Coba Bu Ada mau denger dong suaranya. Iya, benar sekali. Kita sudah bahas ya di materi sebelumnya, itu ada pengertian toleransi, dan di sini juga kita akan membahas kembali toleransi itu apa. Toleransi merupakan sikap saling menghargai satu sama lainnya. Ya. Sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya dapat dilihat dari segi keragaman agamanya. Oke, benar. Di sini ada beberapa perilaku yang perlu diwujudkan dalam keberagaman agama. Di antaranya kalian bisa lihat
ada menghormati serta menghargai agama, tidak memaksa orang lain, mengamalkan ajaran agama, mewujudkan sikap toleransi, dan tidak mencela serta merendahkan agama orang lain. Selanjutnya kita masuk ke dalam muatan bahasa Indonesia. Kita akan membahas mengenai arti dari karangan itu sendiri. Kalian bisa lihat, karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Biasanya karangan ini secara umumnya dibagi menjadi 3 jenis loh, yaitu yang pertama di bagian awal, inti, dan bagian penutup. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun karangan maksudnya, yaitu ada menentukan tema dulu. Ya, kita harus menentukan temanya apa nih. Kemudian menentukan judul karangannya, lalu menyusun kerangka karangan, dan baru kita kembangkan dalam bentuk kerangka karangan. Apa itu kerangka karangan? Kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis besar suatu karangan. Manfaatnya ya, dalam membuat kerangka karangan kita juga memiliki manfaat. Dalam membuat kerangka karangan, silahkan kalian lihat sendiri ya, kalian baca sendiri di slide ini. Berikutnya ada soal latihan. Nah, ini soal latihan yang harus kalian kerjakan ya nak ya. Ada 5 soal latihan dan kerjakan di buku tulis tema beserta jawaban yang benar. Jangan lupa tulisannya mohon diperjelas dan tulisannya yang rapi ya nak, agar Bu Ahda memeriksanya juga enak ya. Oke. Bentuk laporannya kalau untuk kelas 4B silakan kalian share ke link yang sudah pernah Bu Ahda kasih di grup sebelumnya ya. Kalian share di situ, nanti akan Bu Ahda cek satu persatu siapa saja yang sudah mengerjakan. Cukup sekian materi pada pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.